Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Dunia Berita dengan berita-berita terhangat, terupdate di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Sampai kiamat pun Kadrun tidak akan pernah mau dukung Nasdem. Mungkin banyak orang yang mengira Nasdem mendukung Anies lantaran mantan gubernur DKI itu lebih baik dari bakal capres lainnya. Padahal faktanya tidak demikian. Nasdem mendukung ex-gubernur 212 tersebut tidak lain tidak bukan tujuannya supaya perolehan suaranya meningkat pada pemilu 2024 mendatang. Jadi intinya Nasdem yang terlihat seolah pahlawan bagi Anies, tujuannya untuk kepentingannya sendiri. Kenapa? Karena potensi suara dari mantan pendukung Prabowo, yang kini menjadi pendukung Anies, sangatlah besar. Bayangkan saja perolehan suara ketum Gerindra itu pada Pilpres 2019 lalu mencapai 68,65 juta suara. Kalau setengahnya saja bisa diambil alih oleh Nasdem, sudah barang tentu partai tersebut akan naik level menjadi partai papan atas. Di samping itu, dengan Nasdem jadi partai yang pertama mengusung Anies maka secara otomatis akan menjadi pemimpin koalisi ketika partai lain masuk turut mengusung Anies pula. Memang sih karena perolehan kursinya di DPR gak sampai 20%, Nasdem masih butuh berkoalisi dengan partai lain untuk bisa menjadikan Anies sebagai capres benaran. Dan yang paling memungkinkan untuk diajak bersatu itu adalah PKS serta Partai Demokrat. Soalnya kedua partai ini merupakan oposisi. Hanya saja masalahnya, PKS dan Demokrat sama-sama merasa posisi tawar yang tinggi. Mereka berebut jatah kursi cawapres Ferguson. PKS menawarkan Aher sebagai cawapres Anies. Sedangkan Partai Demokrat menyodorkan ketua umumnya sendiri AHY untuk menjadi teman duet mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Dan posisi cawapres ini sama pentingnya bagi kedua partai itu. Lantaran dengan kadernya jadi calon RI2 maka partai juga akan mendapatkan limpahan suara atau koatail efek. Sementara Nasdem tentu berharap cawapres Anies bukan kader PKS atau kader Demokrat supaya suara dari para pendukung politisi yang terkenal dengan gubernur, tata kata, itu seutuhnya milik Nasdem seorang. Melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini juga, PKS dan Demokrat ujung-ujungnya tetap berkoalisi dengan Nasdem kok meski cawapres Anies bukan kader mereka. Kenapa demikian? Karena kedua partai tersebut tidak ada teman koalisi lagi atau tidak ada pilihan lain. PDIP sudah jelas-jelas menolak berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, sudah jelas kerjaannya hanya menunggu arahan dari Presiden Jokowi siapa yang akan diusung. Celakanya, semua partai yang lolos ke Senayan diwajibkan mengusung capres. Tidak boleh lagi jadi partai penyeimbang seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada Pilpres 2014 lalu. Kalau partai ada yang sampai tidak mengusung capres maka akan diberi sanksi berupa hukuman tidak boleh ikut pemilu ke depannya. Jadi daripada gak ikut pemilu 2029 mending PKS dan Demokrat mendukung Anies saja. KWKWKWK. Selain itu, tentu Nasdem juga berharap dapat dukungan suara dari para kadrun. Lantas, apa bedanya kadrun dengan kampret? Kadrun penghamba Rizik dan Bahar bin Smith suka demo dan setiap tahun menggelar reuni. Sedangkan kampret tidak. Nah jumlah kadrun di negeri ini cukup banyak juga. Bahkan menurut novel Bamukmin mencapai 13 juta jiwa. Kalau seandainya ditambah dengan pasangan mereka, sudah 26 juta. Belum lagi ditambah dengan anak-anaknya serta orang tuanya. Sudah 30 juta lebih. Ngeri. Hehehe. Jika semua kadrun beserta anggota keluarganya yang juga mendukung Anies ini memilih Nasdem pada pemilu 2024 mendatang, secara otomatis Nasdem akan masuk 3 besar partai dengan perolehan suara terbanyak nasional. Ini juga yang turut menjadi pertimbangan kenapa Nasdem mengusung Anies. Hanya saja yang jadi pertanyaan di sini, apakah kadrun akan mendukung Nasdem seperti kelompok Liko mendukung PKS? Tidak Ferguson. Alasannya, pertama, Nasdem bukan partai religius seperti PKS. Sedangkan mereka suka hal-hal yang dibungkus pakai agama gitu. Meskipun akhlak kadrun juga gak baik-baik amat. Seperti suka kencing sembarangan di bawah pohon. Kedua, Nasdem pernah mendukung Ahok. Yang mana ex-gubernur DKI tersebut dianggap musuh oleh kadrun serta dicap sebagai penista agama.
Yang permusuhan ini awalnya karena persoalan ekonomi juga sih, yakni Ahok kala itu gak mau lagi menghibahkan banyak uang untuk ormas. Dan ketiga, kadrun sudah punya partai yang akan didukung masing-masing. Seperti PKS dan Partai Umat yang lagi berjuang supaya bisa ikut pemilu. Kecuali kalau Paloh mau hijrah pakai gamis seperti Rizik serta jadi anggota FPI atau Front Persaudaraan Islam, bisa jadi kadrun mau mendukung Nasdem. Tapi itu gak akan mungkin terjadi. Karena Paloh jiwanya bukan di situ. Tapi jiwa Om Brewok itu adalah nyari cuan. Dengan demikian, ini saran gratis untuk Paloh dan kawan-kawan. Gak usah deh terlalu berharap kadrun akan memilih Nasdem. Karena sampai kiamat pun itu tidak akan terjadi. Mending garap suara dari kelompok milenial serta pemilih pemula. Potensinya juga gak kalah besarnya kok. Karena Nasdem juga sudah punya kader terbaik untuk mendekati kelompok anak muda itu, yakni Prananda Surya Paloh. Yang kalau pidato dimirip-miripan sama bapaknya. Sumber, seword.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.